Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan Islam pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau disebut dengan 130 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dinasti merupakan sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Sedangkan Bani merupakan sebutan bagi keluarga keturunan seorang tokoh terkenal. Abbasiyah ialah nama dari keturunan termuda Rasulullah. Abbas adalah anak dari Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa-bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim. Dinasti Umayyah ini juga selalu menindas pengikut Ali dan Bani Hashim. Nah, akhirnya kelompok Ali dan Bani Hashim ini bersatu yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Singkat cerita, di kemudian hari terjadi pertempuran di Sungai Zab dan Bani Abbas lah yang memenangkannya. Nah, dari pertempuran itulah kemudian dinasti Abbasiyah resmi berdiri pada tahun 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama terjadi pada 132 sampai 232 Hijriah. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua ini terjadi pada 232 sampai 334 Hijriah. Dan periode ini disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Lalu periode ketiga ini terjadi pada 334 sampai 447 Hijriah. Ini merupakan masa kekuasaan dinasti Bani Buwawih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah atau pengaruh Persia kedua. Lalu periode keempat ini terjadi pada 447 sampai 590 Hijriah. Ini merupakan masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah atau pengaruh Turki kedua. Yang terakhir merupakan periode kelima. Ini merupakan masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Kebijakan dinasti Abbasiyah: 1. Menghentikan diskriminasi atas kelompok non-Arab. 2. Membangun ibu kota baru di Baghdad. 3. Mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga pembangunan ilmu pengetahuan. 4. Mempertahankan diri dari kekerasan Romawi Timur. 5. Menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa dan Cina. 6. Membentuk pasukan gulam. Beberapa kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional. Yang kedua, terciptanya perindustrian tambang. Yang ketiga, terbentuknya lembaga nasional semakin maju. Yang keempat, penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, dan India. Yang kelima, didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah yaitu yang pertama, ilmu filsafat, cendekiawannya adalah Farabi. Yang kedua, ilmu kedokteran, cendekiawannya adalah Jabir bin Hayyan, Hunayan bin Ishaq, Ibnu Sahar, Ar-Razi, dan Tabit Ibnu Qura. Yang ketiga, bidang ilmu matematika, cendekiawannya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Umar bin Faruhan, dan Banu Musa. Yang keempat, bidang ilmu falak, cendekiawannya adalah Abu Mazhar al-Falaki, Jabir Batani, Rehan Bairuni, dan lainnya. Yang kelima, bidang ilmu astronomi, cendekiawannya adalah Al-Farazi, Al-Gatani, dan Al-Farghani. Yang keenam, bidang ilmu tafsir, cendekiawannya adalah Ibnu Jarir,
At-Tabani dan Ibnu Atiyah. Yang ketujuh, ilmu hadis, cendekiawannya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan lainnya. Yang kedelapan, bidang ilmu kalam, cendekiawannya adalah Wasil bin Atta, Abu Zaid bin Alaf, Adam, Abu Hasan al-Asy'ari, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Yang kesembilan, ilmu tasawuf, cendekiawannya adalah Al-Qusairi, Syahabuddin, Imam Al-Ghazali, Al-Wajiz dan lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.